Perasaan yang hangat. Dalam sekejap, bila pedang tersebut menari di udara dan bergerak dengan sangat cepat ke arah dua orang pendekar tingkat suci. Bau amis segera tercium di udara, tubuh dua orang pendekar suci tersebut terbelah menjadi beberapa bagian. Detik selanjutnya, Li Yuan mengekstraksi udara dan mengalirkan energi panas. Potongan daging tersebut berubah menjadi butiran debu yang menghilang dalam kegelapan malam. Angin malam berhembus dengan rasa panas di sekitar kedai makan. Orang-orang yang melihat kejadian tersebut hanya bisa mematung. Li Tong, apakah kamu bisa membayangkan jika saudaramu melakukan hal yang sama saat turnamen di sekte tadi pagi? Ucap Fan Qi dengan tatapan ngeri. Seperti yang pernah kubilang padamu, aku saja sebagai saudaranya sudah tidak tahu sampai di mana batas kekuatan dia, ucap Li Tong tak berdaya. Li Tong tentu paham, kekuatan Li Yuan memang sangat mengerikan. Ia dapat melihat jika pendekar tingkat suci saja hanya mainan di mata Li Yuan, itu berarti kekuatannya sudah jauh di atasnya. Saat keduanya sedang berbicara, Li Yuan mulai memeriksa beberapa mayat untuk mencari identitas mereka. Terdapat beberapa token yang sama, lalu Li Yuan menyimpannya. Nona Fang, tolong periksa token ini, ucap Li Yuan sambil menyerahkan token yang baru saja ia dapatkan. Sebelum Fang Yin bereaksi, tubuh Li Yuan sudah meninggalkannya. Pada saat ini Li Yuan segera mengangkat tangannya dan menggerakkannya ke seluruh jasad yang masih utuh. Setelah beberapa gerakan, mayat-mayat tersebut terhimpun dalam satu tumpukan. Li Yuan membentuk sebuah kubah dari lapisan angin untuk mengurung tumpukan mayat tersebut. Selanjutnya ia menyuntikkan karakteristik magma untuk menciptakan hawa panas yang luar biasa. Bagaikan di dalam tungku perapian, seluruh jasad tersebut melebur menjadi abu kurang dari satu tarikan napas. Melihat pemandangan ini, jelas membuat orang-orang teringat dengan sosok pendekar pedang tiga elemen. Ada ketakutan serta kekaguman pada diri mereka, namun tidak dapat mereka ungkapkan. Sudah selesai, ucap Li Yuan sambil menghela napas ringan. Bagaimana keadaanmu? Tanya Li Yuan kepada Li Tong. Hanya butuh istirahat sebentar saja, jawab Li Tong. Sepertinya kita harus berlatih bersama, kekuatanmu masih belum stabil, ucap Li Yuan dengan sungguh-sungguh. Hahaha. Itu tidak perlu, aku hanya harus membiasakan diri saja dan lebih sering berlatih tenaga dalam, ujar Li Tong sambil terkekeh. Ya sudah, tapi kamu harus berusaha lebih serius. Lihatlah di sampingmu Nona Fan hampir saja terluka, ujar Li Yuan sembari menyemangati Li Tong. Aku akan belajar dari hari ini. Terima kasih atas bantuanmu, ucap Li Tong dengan tulus. Kamu ini lucu, ayolah jangan seperti itu, ujar Li Yuan kepada Li Tong. Li Yuan kemudian berjalan menghampiri Fang Yin, ia lalu berkata, apakah kamu mengenali benda tersebut? Token ini adalah milik orang-orang dari Istana Jenderal Wan Sui. Sepertinya mereka adalah pasukan khusus yang dimiliki oleh Sang Jenderal, ucap Fang Yin. Menarik. Baiklah mari kita segera kembali ke rumah makan bunga sutera saja untuk beristirahat, ajak Fang Yin menawarkan diri. Setelah rencana kita untuk makan bersama gagal, itu adalah satu-satunya ide yang bagus, jawab Li Tong dengan cepat. Li Yuan hanya menggeleng kepala melihat kelakuan saudaranya itu, meskipun mereka adalah kultivator tingkat tinggi namun kebiasaan Li Tong masih belum bisa hilang. Mari ikuti aku, ujar Fang Yin sambil melangkah maju. Li Tong segera menggenggam tangan Fan Qi dan berjalan di sebelahnya. Sementara Li Yuan berada paling belakang saat ketiganya mulai melangkah meninggalkan dirinya. Terdengar hembusan napas Li Yuan. Ia sedikit iri dengan kebersamaan Li Tong dengan Fan Qi. Ingin dirinya juga seperti itu, namun ia sedikit canggung jika harus melakukannya dengan Fang Yin. 1. Di hati Li Yuan belum ada wanita yang bisa menambatkan hatinya. Meskipun ia dan Fang Yin sedikit memiliki perasaan, tetapi Li Yuan belum berani mengakuinya secara terang-terangan. Urusan hati biarlah mengalir apa adanya, perasaan ingin memiliki dan menjaga biarkan tumbuh secara alami. 1. Kamu kenapa lama sekali? Tiba-tiba terdengar suara Fang Yin dari arah depan. Kamu saja yang terlalu semangat jalannya, hingga tidak menghiraukan aku yang lemah ini, ucap Li Yuan seolah ia baru saja ditindas.
Sepertinya kamu perlu kutendang, ucap Fang Yin dengan nada bercanda. Coba saja kalau berani, ucap Li Yuan mengejek. Siapa bilang aku tidak berani, ucap Fang Yin sambil menyingsingkan lengan bajunya. Kulit putihnya terlihat meski cahaya rembulan bersinar dengan redup. Au! Petik 2. Teriak Li Yuan saat jari-jari indah Fang Yin mendarat di pinggangnya. Kamu curang? Kenapa malah mencubitku? Ujar Li Yuan dengan nada protes. Namun ia tidak marah sama sekali, kebersamaannya dengan Fang Yin adalah peristiwa yang langka di antara keduanya. Li Tong dan Fan Qi hanya tertawa pelan melihat tingkah keduanya. Selera humor yang dimiliki Li Yuan membuat keduanya terhibur, menghidupkan suasana jalanan kota yang masih ramai. Mereka tiba di rumah makan Bunga Sutera saat keadaan mulai sepi. Li Yuan juga sudah tidak mendapati anggota keluarganya serta Tuan Fang Jing. Hari ini rumah makan Bunga Sutera memang tidak beroperasi seperti biasanya, hanya melayani makan bersama dua keluarga. Li Yuan dan Li Tong segera menuju lantai 2, sedangkan Fang Yin dan Fan Qi segera menuju dapur untuk menyiapkan makanan. Tampak beberapa pelayan yang masih berjaga untuk membantu menyajikan makanan. Tidak menunggu lama, dengan keahlian Fang Yin beberapa menu makanan tersaji dengan baik di atas meja makan. Ini adalah pertama kalinya aku makan di tempat ini. Selama ini aku hanya mendengar reputasinya saja, namun siapa sangka jika pemilik tempat ini akan menjadi saudaraku di masa depan, ucap Li Tong sambil memasukkan beberapa sendok makanan ke dalam mulutnya. Puff! Tiba-tiba Li Yuan menyemburkan teh yang baru saja ia sesap. Melihat Li Yuan seperti itu, membuat ekspresi Fang Yin berubah. Ia merasa sedih lalu berbalik badan dan pergi menuju sudut jendela. Saudara Yuan, kenapa kamu seperti itu? Apakah kamu mau menyakiti perasaan Nona Fang? Ucap Fan Qi menegur sikap Li Yuan. Sebagai sesama wanita, ia dapat merasakan jika Fang Yin terluka hatinya. Ayolah, bujuklah Nona Fang, ujar Li Tong sambil menggerakkan bola matanya. Li Yuan kemudian berdiri dan berjalan mendekati Fang Yin. Nona Fang, tolong maafkan aku, ucap Li Yuan dengan rasa bersalah. Sudahlah lupakan, aku memang tidak layak untukmu, ucap Fang Yin tanpa basa-basi. 1. Bukan begitu maksudku. Aku hanya kaget saja mendengar ucapan saudaraku, setelah Li Yuan memberi penjelasan. Membereskan kekacauan. Ya sudah, tidak usah dipikirkan, ucap Fang Yin sambil berlalu. Tunggu, suara Li Yuan pelan, namun tangannya sudah ia kaitkan ke pergelangan tangan Fang Yin. Jangan seperti itu, jangan tinggalkan aku dalam kesalahpahaman, ungkap Li Yuan lalu mencondongkan tubuhnya lebih dekat ke arah Fang Yin. Tanpa menunggu Li Yuan berkata lagi, tubuh Fang Yin bereaksi dengan memeluk tubuh Li Yuan. Keduanya lalu larut dalam suasana yang hangat, mengabaikan keberadaan Li Tong dan Fan Qi. Li Tong dan Fan Qi saling memandang lalu keduanya tersenyum puas dan melanjutkan makannya kembali. Aku hanya kaget saja tadi, tidak ada pikiran buruk apapun. Apa yang aku ucapkan tadi sore masih belum berubah, aku butuh waktu mengerti arti kebersamaan kita, ucap Li Yuan pelan di telinga Fang Yin. Aku mengerti kok, sahut Fang Yin dengan tersenyum manis. Keberadaanku di kota ini juga tidak akan lama, masih banyak hal yang harus aku kerjakan di luar sana. Hal ini juga yang menyebabkan aku tidak bisa berjanji apapun kepadamu, ujar Li Yuan sambil mengusap kepala Fang Yin. Tindakannya barusan ia lakukan secara naluri, ia merasakan hanya itu yang ia bisa lakukan kepada wanita yang kini berada dalam pelukannya. Fang Yin memejamkan matanya dengan lembut, ada benih cinta yang hadir dalam dirinya. Aku tidak mau malam ini berlalu dengan cepat, bisik Fang Yin pelan. Iya, hanya saja kita harus memiliki batasan. Jangan sampai keluarga kita menanggung malu dengan tindakan kita, ujar Li Yuan sambil mencubit hidung Fang Yin dengan lembut. Iya tentu saja, jawab Fang Yin sambil mengangguk senang. Keduanya lalu mengobrol ceria, mereka berdua terlihat saling bercerita satu sama lain. Terutama Fang Yin yang begitu bahagia, selama 1 tahun terakhir hasil kerja kerasnya berbuah manis. Malam semakin larut, akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah dan kembali ke kediaman masing-masing.
Setelah mengantar Fang Yin, Li Yuan kembali menuju ke kediamannya. Tetapi di depan gerbang masuk sudah ada Li Tong yang menunggu. Ia juga baru saja membiarkan Fan Qi beristirahat di kediaman orang tuanya. "Apakah kamu akan membereskan mereka malam ini?" tanya Li Tong saat memandang ke arah Li Yuan yang baru saja tiba. "Tentu saja, apakah kamu mau ikut?" jawab Li Yuan dengan tenang. "Baiklah, aku juga belum mengantuk," ujar Li Tong. "Setelah malam ini hubungan Provinsi Naga Biru akan renggang dengan pihak Kekaisaran Langit. Dengan perkembangan Sekte Laohu dan keluarga kita, aku yakin Kaisar Langit akan berpikir dua kali untuk menyerang kota ini," kata Li Yuan. "Aku juga berpikir demikian, namun hubungan Kaisar Tang Siji dengan Jia Hian akan menjadi batu sandungan," kata Li Tong yang berkata serius. "Aku tidak menyangka orang sepertimu bisa berkata hal yang serius pada saat ini," ujar Li Yuan sambil menahan senyumnya. "Kelak jika kau sudah lama dengan Nona Fang Yin, maka kau akan mengerti arti seorang wanita dalam hidupmu," ucap Li Tong dengan sungguh-sungguh. "Itulah yang aku khawatirkan, aku hanya belum siap saja jika harus menambatkan hati. Masih banyak hal besar yang harus kuhadapi beberapa waktu ke depan," ungkap Li Yuan. 1. "Kulihat kau mulai dekat dengan Nona Fang, ia juga orang yang memiliki kepribadian dan pengaruh yang besar di Provinsi Naga Biru," ujar Li Tong. "Sudahlah, mari kita berangkat sekarang," ajak Li Yuan Li Tong sambil melompat ringan ke udara. Keduanya lalu menghilang di telan kegelapan malam. Beberapa penjaga klan Li yang melihatnya dari jauh hanya bisa berdecak kagum. Tidak membutuhkan waktu yang lama bagi mereka berdua untuk tiba di kediaman pribadi Jenderal Wan Sui. Melihat banyaknya pasukan yang berjaga, membuat Li Yuan segera menggunakan karakteristik jiwanya. Dalam sekejap mata, pengaruh kekuatan jiwa Li Yuan berhasil menguasai para prajurit. "Kalian sudah lelah berjaga, maka tidurlah," ucap Li Yuan dengan tenang. Puluhan penjaga gerbang tersebut langsung terkulai satu persatu. Tanpa memperhatikan tempat, mereka tertidur dalam buaian malam. "Kenapa kita tidak menghabisinya?" tanya Li Tong dengan sedikit heran. "Mereka hanyalah prajurit pengawal, aku hanya mengurangi jumlah korban saja," jawab Li Yuan dengan entengnya. "Terserah kamu sajalah," ucap Li Tong sambil berjalan memasuki halaman kediaman dari Jenderal Wan Sui. Beberapa prajurit yang sedang berpatroli melihat keberadaan kedua orang pemuda dari klan Li tersebut. "Biarkan mereka jadi bagianku," ucap Li Tong sambil melirik ke arah Li Yuan. Sring, suara pedang Li Tong keluar dari sarungnya. "Mau apa kalian?" ucap salah seorang prajurit yang memiliki kekuatan tingkat pendekar raja tersebut. "Kami hanya ingin jalan-jalan," jawab Li Tong dengan asal. "Kurang ajar, kalian benar-benar ingin mati," raung salah seorang prajurit saat merasakan energi ki dari Li Tong. Li Tong memandang ke arah mereka dengan senyum mencibir lalu berkata, "Kalian sebentar lagi akan mati, kuharap kalian bisa menunjukkan kemampuan terbaik kalian." Ada sekitar 7 orang pendekar raja yang kini bersiap menyerang Li Tong. "Ayo habisi dia," ucap seorang dari mereka dengan keras. Treng, treng, treng. Li Tong bergerak cukup lincah menghadapi serangan dari 7 orang pendekar raja. "Hanya segini saja kemampuan kalian," ucap Li Tong dengan maksud memprovokasi. Treng. Petik 2. Treng. Petik 2. Setelah mendengar ucapan Li Tong, beberapa orang bergerak dengan lebih agresif. Meskipun ada perbedaan kekuatan, namun dengan kombinasi 7 orang pendekar raja maka mereka yakin bisa menang. "Masih terlalu lemah," ucap Li Tong lagi sambil mengangkat pedang secara horizontal. Selep. Ujung pedang Li Tong tepat menancap di jantung salah seorang prajurit tersebut. "Cepatlah kalian semua gunakan tenaga penuh kalian," kata Li Tong dengan malas. Li Yuan dapat melihat pertarungan sengit antara Li Tong dengan para prajurit. Meski Li Tong tampak lebih unggul namun pedang mereka terus beradu di atas udara. Suara dentingan pedang berbunyi dengan nyaring. Jenderal Wan Sui yang sedang menunggu kedatangan pengawal pribadinya terperanjat saat melihat pertarungan. Melihat penyusup di kediamannya, Wan Sui menatap Li Tong dengan dingin. Permainan pedangnya cukup bagus dan terasa mematikan. Selep, selep. Terdengar tusukan ke arah jantung 2 orang prajurit.
Dalam sekejap 3 orang prajurit yang mengepung Li Tong tewas. Biadab. Berani-beraninya kalian membuat kekacauan di kediamanku, ucap Wan Sui kepada Li Tong dan Li Yuan. Dalam waktu singkat, energi panas segera menyelimuti halaman kediaman Wan Sui. Ada aura membunuh yang pekat mengitari tubuh Jenderal Langit tersebut. Li Tong, segera selesaikan permainanmu, ucap Li Yuan dengan serius. 1. Kuburan bagi 2 jenderal. Setelah mengatakan hal itu, dari kehampaan tiba-tiba pedang 3 elemen muncul dan bergerak menuju tangan Li Yuan. Seolah mengerti dengan tuannya, pedang 3 elemen bergerak dengan indah di udara sebelum tiba di tangan Li Yuan. Aura membunuh terus berkobar di tubuh Wan Sui, melihat prajuritnya dibunuh jelas ia tidak bisa terima. Detik berikutnya ia melirik ke arah Li Yuan dengan tatapan kaget. Ia jelas mengenal pedang yang baru saja mendarat di tangan seorang pemuda yang berada tidak jauh darinya. Kamu ternyata orangnya. Hahaha. Akhirnya aku menemukanmu. Dari ekspresi kaget berubah menjadi kegembiraan, tawa Wan Sui terdengar dengan keras, lalu ia berkata, "Aku tidak menyangka jika buronan Istana Langit bisa muncul di sini." Mendengar ucapan Wan Sui, intensitas ki di dalam diri Li Yuan melonjak semakin besar. Li Tong yang menyadari perubahan pada diri Li Yuan segera bertindak lebih agresif menghabisi lawan-lawannya. Mereka hanya prajurit dengan ranah pendekar raja, jelas bukan tandingan Li Tong. Dalam sekejap, pergerakan tubuh Li Tong semakin lincah dan bergerak seperti hantu. Srit, srit, srit. Suara sayatan pedang terdengar dengan terbunuhnya beberapa prajurit yang tersisa. Perhatian Wan Sui saat ini teralihkan dengan keberadaan Li Yuan. Pedang 3 elemen yang berada di tangan Li Yuan berhasil membuat dirinya menghiraukan nasib pengawalnya. Ratusan prajurit kembali berdatangan. Kegaduhan di tengah malam membuat mereka siaga dan mengepung lokasi keributan. Namun sial, kedatangan mereka seperti domba yang siap disembelih. Pedang di tangan Li Tong menebas tanpa ampun, tanpa memanfaatkan elemen tanah ia terus bergerak dengan cepat. Perbedaan kekuatan yang sangat jauh, membuat para prajurit mundur ketakutan. Dalam waktu yang sangat singkat, sudah tak terhitung korban jiwa di pihak pasukan Jenderal Wan Sui. Sebelumnya kekuatan Li Yuan masih ditekan pada ranah pendekar raja, kini secara perlahan mulai meningkat hingga ranah dewa. Hal ini tentu saja membuat Wan Sui kalang kabut, ia tidak menduga jika pemuda di depannya sangat mengerikan. Aku tidak peduli dengan kedatangan orang luar untuk menjadi penguasa di Provinsi Naga Biru, aku juga tidak tertarik untuk mengurusi masalah kekuasaan Kekaisaran Langit, ucap Li Yuan sambil menatap tajam ke arah Wan Sui. Namun sejak kau mengusik orang-orang di sekitarku, tentu saja aku muak terhadapmu, ujar Li Yuan. Mendengar ucapan Li Yuan, badan Wan Sui bergetar ketakutan. Baru sekarang ia menyadari jika pihak Istana Langit telah keliru. Wan Sui merasakan tekanan yang lebih besar ketimbang ia berada di tengah pimpinan Sekte Laohu. Kekuatan orang ini berada jauh di atasku, batin Wan Sui dengan perasaan takut. Pada saat ini, Wan Sui benar-benar merasa gelisah, dengan sekuat tenaga ia menekan rasa takutnya lalu mulai bersuara. Jangan banyak omong kosong, kau adalah buronan Istana Langit, jika kau menyerah mungkin masih ada sedikit belas rasa kasihan. Jika tidak maka tidak hanya dirimu, tetapi seluruh keluargamu akan digantung. Ancaman yang baru saja keluar dari mulut Wan Sui, membuat Li Tong yang mendengarnya menahan tertawa. Wajahmu sudah pucat seperti mayat, tapi masih saja berbicara ngawur, sela Li Tong yang berada di dekat Li Yuan. Pada saat ini, tanah dan bebatuan yang diinjak oleh Li Yuan mulai retak. Li Tong segera bergeser menjauh. Ia tahu saat ini Li Yuan dalam kondisi marah. Retakan batu dan pasir beterbangan membentuk gelombang angin yang sangat menakutkan. Pusaran gelombang tersebut semakin membesar menimbulkan desir angin yang mengerikan. Sebuah gelombang tornado melesat ke arah Wan Sui dengan kekuatan yang cukup besar. Li Yuan hanya menatap dingin tanpa mengatakan apapun. Ekspresi Wan Sui berubah, sikap pemuda di depannya semakin reaktif setelah mendengar ucapannya. Merasakan sesuatu yang tidak beres, ia mengalirkan ki ke seluruh tubuhnya. Sebagai pembudidaya atribut api, ia mengeluarkan teknik yang selama ini menjadi salah satu andalannya. Pukulan Phoenix Api.
Raung Wan Sui dengan segenap kekuatannya. Energi yang sangat panas keluar dari tinju Wan Sui dan menyelimuti udara di sekitarnya. Boom! Sebuah ledakan besar terjadi, gelombang tornado yang dikeluarkan oleh Li Yuan berubah menjadi hempasan angin panas. Wan Sui mundur beberapa langkah ke belakang, adanya perbedaan yang sangat jauh membuatnya tidak berdaya. Sambil mengatur napas, ia memandang ke arah Li Yuan dengan penuh kengerian. Pada saat yang bersamaan pandangan mata Li Yuan tampak serius, meskipun tadi bukan serangan terbaiknya namun ia sedang mengukur kemampuan kekuatan orang dari Sekte Api Abadi. Sudah menjadi rahasia umum jika setiap Jenderal Langit yang dikirim ke Provinsi Naga Biru merupakan orang-orang pilihan dari Sekte Api Abadi. Kedepannya, Li Yuan sudah pasti akan berhadapan dengan orang-orang dari sekte tersebut. Sebelumnya ketika menyelamatkan Yue Hao, ia juga sudah membunuh sekelompok orang bertopeng yang berasal dari Sekte Api Abadi. Kini pedang yang berada di tangan Li Yuan sedikit bergetar. Energi Ki yang baru saja disuntikkan membuat pedang tersebut bersinar di tengah kegelapan malam. Matilah, ucap Li Yuan pelan. Dalam sekejap tubuh Li Yuan sudah menghilang dari pandangan, lalu sebuah tebasan vertikal menghantam tubuh Wan Sui tanpa ampun. Wan Sui sempat menangkis tebasan pedang Li Yuan, namun tabrakan gelombang energi yang ditimbulkan oleh pedang tiga elemen bukanlah hal yang bisa ia lawan. Puff! Darah segar memancar dengan deras dari tubuh Wan Sui yang terbelah menjadi dua. Tidak seperti Xie Taizong, kematian Jenderal Langit kedua di kota Qinghai menyisakan tubuh. Setelah ini Li Yuan berencana akan mengirimkan jasad tersebut ke kota Jincheng, kota asal Wan Sui serta ibu kota Kekaisaran Langit. Sebelumnya Wan Sui adalah kepala keamanan kota Jincheng, ia dianggap cakap sebagai pengganti Xie Taizong di Provinsi Naga Biru. 1. Namun siapa sangka jika Provinsi Naga Biru akan menjadi tempat terakhirnya berkarir. Dua orang Jenderal Langit tewas dengan mengenaskan di kota Qinghai, kota yang selama ini tenang dan dianggap lemah malah menjadi medan perang yang menakutkan. Para prajurit kediaman Jenderal Wan Sui hanya bisa pasrah menerima nasib mereka. Setelah komandan tertinggi tewas, maka mereka hanyalah seperti pion yang siap dikorbankan kapan saja. Malam ini juga segera bawa mayat Wan Sui ke kota Jincheng. Biarkan Kaisar Langit melihatnya, kami orang-orang dari Provinsi Naga Biru bukanlah orang bisa ditindas semaunya, ucap Li Yuan dengan nada dingin kepada para prajurit yang masih tersisa. Katakan kepada Kaisar Langit, jika ia masih mengirim jenderal dari kalangannya, aku pendekar pedang tiga elemen akan mengobrak-abrik ibu kota Kekaisaran, sambung Li Yuan dengan nada penuh intimidasi. Baik Tuan Pendekar, kami akan membawa mayat Tuan Wan Sui kembali ke kota Jincheng. Selain itu kami juga akan menyampaikan pesan yang baru saja Tuan Pendekar sampaikan, ucap salah seorang komandan regu yang masih tersisa. Kalian enyahlah, namun bagi kalian yang ingin tetap mengabdi di kota Qinghai maka aku akan berikan kesempatan, ucap Li Yuan dengan tegas. Membangkitkan klan Li. Usai berkata demikian, Li Yuan berjalan ke arah bangunan utama Jenderal Langit. Di sebelahnya, Li Tong bergerak mengikutinya dengan santai. Setelah melihat Li Yuan beranjak pergi, puluhan prajurit setia Wan Sui segera mengangkat tubuh Jenderal Wan Sui dan memasukkannya ke dalam sebuah peti mati. Dengan mempersingkat waktu, mereka pergi meninggalkan kediaman Jenderal Wan Sui menggunakan kereta kuda. Sementara para prajurit yang masih memiliki jiwa patriotisme terhadap kota Qinghai lebih memilih bertahan. Meski mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, namun mereka hanyalah prajurit biasa. Di dalam kediaman Wan Xiu yang sangat besar, Li Yuan dan Li Tong berjalan melewati beberapa ruangan mewah. Jelas sekali jika seorang Jenderal Langit menikmati fasilitas dan kehidupan yang mewah. Mulai besok tempat ini akan berubah menjadi markas asosiasi sumber kehidupan. Seluruh prajurit yang tersisa akan bergabung dengan asosiasi, biarkan Paman Li Qing yang akan menjadi pemimpin di tempat ini, ucap Li Yuan membeberkan rencananya kepada Li Tong. Ini terlalu berlebihan, sahut Li Tong. Justru aku ingin klan Li tumbuh lebih besar, selain itu apa yang terjadi barusan bukanlah puncak prestasi klan Li. Malam ini akan menjadi saksi kebangkitan klan Li, ayahmu adalah orang yang paling cakap dalam mengurus tempat ini, ulas Li Yuan menanggapi perkataan Li Tong.
Jika itu alasanmu, maka cukup masuk akal. Hanya saja bagaimana dengan tetua Li Tiansu yang sudah mendukung ayahmu selama ini? Tanya Li Tong dengan ekspresi serius. Li Tong tidak mau menimbulkan konflik di kemudian hari, meskipun ia sangat senang jika ayahnya menjadi penanggung jawab asosiasi sumber kehidupan. Aku sudah memikirkan hal itu, aku takkan melupakan tetua Li Tiansu. Pada kesempatan berikutnya tentu ia akan mengambil peran strategis lainnya, ucap Li Yuan memberikan pemahaman kepada Li Tong. Terserah padamu, di bawah ayahmu tentu kami adalah anggota klan Li yang patuh, ujar Li Tong dengan tersenyum bangga. Karena hari sudah larut, sebaiknya kita istirahat di sini saja, ucap Li Yuan dengan tenang. Baiklah jika begitu. Aku akan membuat beberapa pengaturan, prajurit yang masih di luar harus diberitahu, ujar Li Tong. Kau benar, kupikir otakmu sudah mulai tumpul akibat terlalu sering memikirkan Nona Van, kata Li Yuan sambil menahan tawa. Dasar sok tahu, nanti juga kamu akan merasakan bagaimana rasanya jatuh cinta, jawab Li Tong sambil mengerucutkan bibir. Li Yuan hanya tersenyum canggung mendengar ucapan Li Tong. Memang ia belum merasakan bagaimana rasanya rindu dan jatuh cinta, hari ini ia baru saja memulai untuk menerima Fang Yin, namun ia belum merasakan hal yang seperti dimaksudkan oleh Li Tong. Tak beberapa lama kemudian, Li Tong lalu keluar untuk menemui prajurit yang tersisa. Sambil melihat ke arah tewasnya Wan Sui, Li Tong sudah tidak mendapati tubuh Jenderal Langit tersebut. Mulai malam ini, tempat ini akan berada di bawah pengaturan Asosiasi Sumber Kehidupan Klan Li. Kalian semua masih dipekerjakan sebagai prajurit kota Qinghai, namun sudah tidak bertanggung jawab lagi kepada Istana Langit. Suara Li Tong cukup keras terdengar di telinga ratusan prajurit yang tersisa. Sekarang kalian bereskan semua mayat yang ada, lalu kabarkan ke seluruh kota Qinghai tentang peristiwa yang baru saja terjadi, ujar Li Yuan dengan antusias. Bagi Li Tong ini adalah prestasi yang sangat besar, ayahnya akan menjadi sosok yang dipandang di ibu kota provinsi Naga Biru. Kedekatannya dengan Fan Chi tentu pada akhirnya akan menimbulkan kedekatan antar dua keluarga. Setelah mendengar perkataan Li Tong, mereka tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Meski demikian mereka tetap mengikuti ucapan Li Tong dengan patuh, tidak ada pilihan lain yang bisa mereka pilih, mereka hanyalah prajurit yang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Saat berikutnya, kabar tentang tewasnya Jenderal Langit Wan Sui merebak dengan cepat. Seperti wabah di tengah kota, berita tersebut disampaikan oleh orang-orang yang masih berjaga. Di alun-alun kota Qinghai mereka masih berkumpul menghabiskan malam. Festival kota Qinghai yang baru saja usai, masih menyisakan semarak penuh keceriaan di hati penduduk kota. Di kediaman Patriark Li, kabar kematian Wan Sui sudah terdengar. Hal ini tentu karena keberadaan Li Baojia sebagai pengawal pribadi ayah Li Yuan. Sebagai pemilik kontrak jiwa, Li Yuan dengan mudah menyampaikan pesan kepada orang-orang yang sudah menjadi bawahannya. Anak itu punya rencana apa lagi? Ucap Patriark Li kepada Li Baojia dengan heran. Entahlah Tuan, sepertinya Tuan muda sedang menyiapkan sebuah posisi untuk Tuan Li Qing, jawab Li Baojia dengan tenang. Benarkah? Tanya Patriark Li dan dengan ekspresi senang. Iya benar Tuan, jawab Li Baojia dengan singkat. Putraku selalu saja lebih maju pemikirannya, aku tidak habis pikir dengan kejeniusannya, ucap Li dan dengan bangga. Sejak di desa Bambu Kuning ia hanya menempa fisik Li Yuan, jadi tidak heran jika perkembangan seni bela diri Li Yuan kini meroket. Pondasi yang diterapkan oleh Li dan sudah tepat guna, ditambah keberuntungan yang didapatkan oleh Li Yuan maka semuanya saling melengkapi. Besok pagi kita akan ke sana bersama Li Qing, ucap Li dan penuh semangat. Baik Tuan, aku akan mengabarkan Tuan Li Qing saat ini juga agar ia bersiap, ucap Li Baojia sambil pamit undur diri. Li Dan tersenyum puas atas prestasi yang baru saja ditorehkan oleh putranya. Namun yang membanggakan bagi Li Dan adalah kemurahan hati Li Yuan dalam memberikan kesempatan berkembang bagi saudara-saudaranya yang berada di klan Li. Sementara itu, kediaman gubernur ibu kota Naga Biru justru menjadi panik. Siapa yang melakukan hal tersebut? Tanya Fang Jing dengan penuh rasa khawatir. Jika berita ini benar, maka kota Qinghai akan mendapati julukan kota kuburan dua jenderal.
Pelakunya masih orang yang sama dengan yang sebelumnya, ucap pengawal pribadi tersebut. Apakah yang kau maksud adalah pendekar pedang 3 elemen? Tanya Fang Jing sambil melebarkan pupil matanya. Iya benar, jawab pengawal pribadi tersebut sambil mengangguk. Langkahku sudah tepat untuk satu perahu dengan klan Li, sepertinya kekuatan klan Li benar-benar akan bangkit menjadi kekuatan yang sangat besar, gumam Fang Jing dalam hati. Baiklah jika begitu, aku akan ke sana sekarang juga, ucap Fang Jing penuh semangat. Kepanikan yang ia rasakan sebelumnya kini menjelma menjadi kebahagiaan. Pendekar pedang 3 elemen adalah tuan muda klan Li, pemikirannya menjadi lebih sederhana. Kekuatan Provinsi Naga Biru kini tidak akan dipandang sebelah mata, Kaisar Langit akan berpikir 2 kali jika ingin mengusik ketenangan Provinsi Naga Biru.